Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Triwidiatmoko dari kelas TIS 18-1 Stekom Siliwangi Semarang akan mencoba untuk memaparkan ataupun mempresentasikan tugas makalah yang sudah saya buat dengan tema yaitu manajemen teknologi informasi. Untuk menyingkat waktu, saya akan memaparkan ataupun menjelaskan makalah yang sudah saya buat. Untuk yang pertama, ini merupakan cover dari makalah ini, dimana dengan judul yaitu manajemen proyek sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Edi Siswanto MKOM. Kemudian mata kuliah yang diampu yaitu merupakan manajemen teknologi informasi. Kemudian makalah ini disusun oleh saya Triwidiatmoko dari kelas TIS 18-1. Kemudian lembar berikutnya merupakan kata pengantar dari makalah ini. Lembar berikutnya setelah kata pengantar merupakan daftar isi dari makalah ini, di mana daftar isi tersebut sudah ada 3 bab. Untuk bab yang pertama merupakan bab pendahuluan, bab yang kedua merupakan pembahasan, bab yang ketiga adalah penutup, di mana pada masing-masing bab tersebut sudah ada sub-sub bab dan materi yang nanti saya akan jelaskan secara singkat saja. Untuk bab pertama merupakan pendahuluan, di mana subbabnya yaitu latar belakang. Saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai sub-sub bab pada makalah ini, pada masing-masing bab. Nanti bisa dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi pada lain waktu, atau mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Latar belakang. Manajemen proyek itu suatu disiplin ilmu pada era tahun 1950-an. Amerika bangsa yang pertama kali menggunakan ilmu manajemen proyek. Kemudian selanjutnya merupakan rumusan masalah dan tujuan dan manfaat. Yang pertama, rumusan masalah, pengertian manajemen, kebijakan dan perencanaan proyek, kemudian metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi. Tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui dan memahami pengertian manajemen proyek dan manajemen proyek. Kemudian bab 2 merupakan pembahasan, di mana subbabnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu.
Kemudian selanjutnya pengertian dari proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen proyek. Merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengorganisasi dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa, sehingga sesuatu dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user ataupun pengguna. Contoh proyek sistem informasi yaitu seperti halnya proyek penjualan ataupun e-commerce. Kemudian selanjutnya merupakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan tahap analisis. Saya jelaskan singkat-singkat saja, nanti bisa dijelaskan lain waktu secara detailnya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap desain. Pada tahap desain, tim teknologi informasi bekerjasama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perencanaan komponen-komponen sistem terkait. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan tahap konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksana tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konsepsional harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala detail. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan tahap implementasi atau tahap uji coba ataupun tahap pelaksana. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Nah, setelah tahap implementasi kita lakukan, maka setelah itu kita akan melakukan tahap pasca implementasi atau setelah implementasi dilakukan. Dari segi teknis, yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola, di maintenance, di support, dan di service manajemen. Nah, selanjutnya merupakan contoh dari studi kasus proyek pembuatan software. Singkat saja, pembahasan permasalahan ini dibagi dalam setiap tahapan pembuatan software. Jadi apabila kita ingin membuat suatu proyek pembuatan software, itu ada beberapa tahap-tahapan yang harus kita lalui. Untuk yang pertama, ini merupakan tahap rekrutmen.
Kemudian apabila tahap rekrutmen sudah dilaksanakan dengan baik, maka tahap selanjutnya itu merupakan tahap desain, di mana kita bisa membuat desain ataupun software aplikasi yang akan kita buat. Setelah tahap desain kita lakukan, maka kita akan lakukan yang namanya tahap testing uji coba software yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan bab 3, di mana bab 3 tersebut berisi tentang penutup, di mana subbabnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu merupakan manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas. Sekian pemaparan makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata ya saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan juga Bapak dosen ataupun rekan-rekan semua yang melihat pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.